Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 131 sampai dengan bab 140, Dongeng Donghua. Bab 131, di dalam penghalang. Saya tidak tahu berapa lama, gerbang penghalang akhirnya terbuka perlahan, dan pintu berat ditarik oleh tali tersembunyi di dinding, dan mesin besar di dinding membuat suara keras. Ren Xiaosu tiba-tiba menoleh dan melihat ke dalam pintu. Ini adalah pertama kalinya dia sangat ingin melihat dunia. Di masa lalu, gerbang dari 113 penghalang sering dibuka, tetapi Ren Xiaosu selalu menahan diri dari melihat semuanya, karena hari-hari di dunia ini pahit dan manis. Dan dia takut dia akan memikirkannya setelah dia melihat dunia. Suatu ketika Yan Liu Yuan ingin menyelinap ke dalamnya, tetapi itu juga dihentikan oleh Ren Xiaosu. Pada saat itu, Xiaosu mengatakan bahwa dia akan membawa Yan Liu Yuan ke dalam penghalang. Tetapi dia tidak percaya retorika semacam ini. Dan sekarang, mereka akan menjadi milik dunia itu. Di penghalang, sekelompok besar orang keluar. Seorang pria parubaya dengan pria tampan melangkah keluar. Dia tersenyum dan menyapa Luo Wei, bos robo datang ada sambutan yang sangat luas. Akibatnya, Luo Yin cemberut, apakah ada jalan panjang untuk mencapai akhir? Lu Yuan tersenyum dan mendesah meminta maaf, saya menerima pemberitahuan dari bos untuk membiarkan Anda menjemput Anda, tetapi mereka juga kehilangan kontak kalau tidak saya sudah menunggu di sini. Pada saat ini, Luo Wei tidak banyak bicara, tetapi langsung pergi ke penghalang 109. Dia melambai ke truk, ikuti. Tiba-tiba, Lu Yuan berbisik, lambat, siapa yang ada di dalam mobil, harus turun dan memeriksanya. Saat berikutnya Luo Yan beralih ke kipas tamparan keras di wajah Lu Yuan, saya tidak ingin melihat wajah, mobil King saya berani memeriksa. Semua orang tercengang. Ini Lu Yuan, ini manajer penghalang 109. Adegan ini membuat Ren Xiaosu sedikit terkejut, dia tidak menyangka Luo Wei akan sangat kejam, sampai saat ini, Luo Wei akhirnya seperti figur umum yang dia bayangkan. Tetapi pada kenyataannya, dia sangat jelas ketika dia bergaul dengan Luo Wei. Ini bukan sifat Luo. Atau ini sebenarnya adalah cangkang yang digunakan Luo Wei untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak mengherankan bahwa orang-orang di 113 penghalang akan terpesona dengan nama Luo. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Ren Xiaosu adalah bahwa Lao Liu, manajer penghalang 113, memutuskan bahwa nasib hidup dan mati diputuskan oleh King Yu. Sekarang dia telah mati dalam perjalanan ke penghalang 178. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa Luo Yi ini memiliki makna, karena kali ini Luo Qi membawa mereka ke dalam penghalang untuk melakukannya. Untuk mengetahui bahwa tidak ada apa-apa di dalam mobil, hanya dia adalah 6 orang dari tim Xiaosu, dan Jiang Wu dan 2 putranya. Lebih dari selusin siswa. Pria parubaya itu menamparkan wajahnya dan berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Luo Xiao berkata sambil tersenyum, mengapa Lu Yuan melupakan siapa dia? Lu Yuan menundukkan kepalanya, aku belum lupa, tolong tanyakan bos Luo. Dia bahkan tidak bertanya kepada orang-orang yang dia kirim mengapa dia tidak kembali, yang sebenarnya tidak penting baginya. Ren Xiaosu duduk diam di mobil, dan ternyata inilah kekuatan dan kepercayaan konsorsium. Pada saat ini, beberapa orang keluar dari penghalang dan datang ke Luo Wei untuk menghormati, bos perayaan, biarkan kami menunggu Anda di sini. Luo Wei mengangkat alis, orang kakakku. Ya. Luo Xiaomei membuka matanya dan tersenyum, mari kita memimpin, katanya, menoleh dan mengatakan pada Lu Yuan. Kamu harus sibuk melakukannya, dan pada malam hari aku akan membawakanmu informasi identitas, kamu akan membuatnya untukku. Lebih dari 20 kartu informasi penduduk dikirim. Bagus untuk mengerti, Lu Yuan sopan. Setelah itu, Luo Wei naik untuk mengambil kendaraan off-roadnya.
Dalam bayang-bayang mobil, Xiao Su melihat truk dan memasuki penghalang sedikit. Lu Yuan berdiri dengan tenang di luar penghalang dan tidak tahu harus berpikir apa. Ketika kendaraan memasuki penghalang, Yan Liu Yuan menghela napas di belakang mobil. Saudaraku, jalan di penghalang ini bersih. Saudaraku, bangunan di penghalang begitu tinggi. Di kota pasar, hanya ada bangunan bertingkat tinggi, tetapi 2 atau 3 lantai bangunan dapat dilihat di mana-mana, bahkan lebih tinggi 5 atau 6 lantai. Namun, Ren Xiaosu ingin memberitahu Yan Liu Yuan bahwa dia telah melihat gedung pencakar langit yang lebih tinggi di kota yang ditinggalkan di pegunungan, seperti pedang. Setelah melihat pemandangan itu, Ren Xiaosu menemukan bahwa bangunan tinggi di penghalang tampaknya hampir berarti. Lagi pula, peradaban manusia akhirnya banyak mengalami kemunduran. Ginger tidak memandang Yan Liu Yuan dengan tenang, tetapi dia tidak memiliki pikiran sedikit pun di hatinya, tetapi merasa bahwa kehidupan yang mereka alami sangat aneh bagi orang-orang. Saudaraku, ada banyak tanaman di penghalang ini. Ada jenis tanaman di kedua sisi jalan, Del. Anda lihat ada rumput besar di sana, seru Yan Liu Yuan. Itu adalah taman, kata Jiang Wei. Orang-orang di penghalang bisa berjalan di sini setelah makan malam. Akan ada gong besar menari di sini pada malam hari. Di era ini, perekam jarang terjadi. Yang mana dapat memiliki pemutar musik. Dengan tape recorder dan tape, dia akan menjadi orang yang paling mempesona di tim dansa. Yan Liu Yuan mengangguk, kamu melihat sepasang ayah dan anak perempuan duduk di halaman. Mereka saling memberi makan. Ini adegan cinta, Del. Bagaimana mereka saling mencium. Jahe tidak memiliki ekspresi eksentrik, itu bukan ayah dan anak. Saat itu, sebuah mobil berbentuk aneh terbang melewati truk. Ketika mesin mobil menderu, sebuah mobil berteriak, dan seorang pria parubaya dengan rambut jarang duduk di dalam mobil. Ren Xiaosu tidak ingin tahu tentang Jiang, bagaimana mobil ini tidak memiliki kanopi. Jiang tidak memikirkannya, mobil jenis ini disebut convertible. Ini adalah mobil yang dapat dibuka oleh orang-orang kaya di penghalang. Ini juga merupakan simbol identitas dalam penghalang. Ren Xiaosu berkata dengan emosi, senang punya uang, bahkan rambutnya terbuka. Jiang tidak canggung untuk waktu yang lama, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, Xiaosu akhirnya mengerti bahwa tidak heran jika ada bintang seperti Luo Xinyu di penghalang, hari-hari orang-orang di penghalang asli jauh lebih bahagia daripada mereka. Orang-orang ini tidak harus menghadapi binatang buas, juga tidak mengeluarkan keringat dari keranjang batu bara untuk keluar dari tambang. Mereka hanya perlu melakukan beberapa hal yang layak dalam hambatan untuk mendapatkan sumber daya. Para pengungsi di luar penghalang itu seperti semut pekerja, memberi makan lebih dari 100.000 ratu. Ren Xiaosu mendengarkan Zhang Jinglin. Jumlah orang yang tinggal di luar 113 penghalang masih kecil. Di beberapa tempat, sejumlah besar migran berkumpul untuk menanam tanaman atau berpartisipasi dalam industri manufaktur. Bahkan tempat berkumpulnya manusia yang besar penuh dengan pengungsi. Tentu saja, tempat-tempat pertemuan manusia yang besar ini juga ada di tangan konsorsium. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat beberapa rel kereta api di tanah, apa ini? Ini adalah jalur tram, kata Jiang. Warga dapat menggunakan tram untuk bekerja setiap hari. Terima kasih kepada semuanya yang telah bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini, sehingga telah sampai di penghalang 109. Bab 132, pergi ke sekolah. Kendaraan itu bergerak terus. Segala yang ada di penghalang adalah segar dan menyenangkan bagi Ren Xiaosu, meskipun beberapa hal memberi mereka perasaan aneh. Faktanya, Ren Xiaosu sesekali berpikir bahwa hutan belantara sekarang semakin berbahaya. Meskipun 109 penghalang tidak mengalami gempa bumi yang mengerikan seperti penghalang 113, itu akan terjadi dalam beberapa kasus. Tetapi orang-orang di penghalang ini tidak pernah mempertimbangkan pertempuran. Tampaknya hal-hal ini adalah konsorsium dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika ini benar-benar terjadi, hambatan ini tidak memiliki kemampuan bertahan hidup di hutan belantara. Ketika truk itu bergerak, Yan Liu Yuan telah melihat keluar, tetapi beberapa pejalan kaki di penghalang melihat penampilan kotor Yan Liu Yuan. Dan matanya mengungkapkan semacam keingintahuan dan rasa iba.
Itu tidak menjijikan, itu rahmat, mereka tampaknya mengatakan dalam hati bahwa anak ini miskin. Ketika Yan Liuyuan bersentuhan dengan tatapan seperti itu, kegembiraan di matanya perlahan menyatu dan tubuh duduk kembali di mobil. Dia dan Ren Xiaosu tidak pernah membutuhkan orang untuk mengasihani, dan mereka tidak terlalu menderita. Saudaraku, apakah kamu ingin kembali ke kota? Yan Liuyuan dengan cepat menjadi tidak nyaman. Jangan bicara omong kosong, kata Ren Xiaosu, tetapi setelah dia berhenti, dia berkata, jika kamu tidak terbiasa hidup, aku akan menemukan cara untuk menemanimu. Yah, Yan Liuyuan mengangguk bahagia. Ren Xiaosu kembali menatap Jiang tanpa mereka, apa rencanamu untuk masa depan? Kehidupan Ren Xiaosu tidak perlu dikhawatirkan untuk saat ini, setelah itu, ia memegang banyak emas di tangannya, dan Lao Wang membawa banyak obat mata uang keras. Dan ia tidak akan mati kelaparan di penghalang. Selain itu, mereka harus mengambil alih toko dari konsorsium Qingxi, dan tempat tinggal mereka juga terpecahkan. Jiang tidak mendengar ini dan jatuh terseret, mereka tidak punya tempat untuk pergi. Ini Tang Zuxiao berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kami akan mengatur agar Anda memasuki sekolah setelah kartu ID penduduk diperoleh. Jiang Wu dapat terus menjadi guru, dan para siswa dapat terus pergi ke sekolah. Ketika mereka tinggal di asrama sekolah, mereka akan tetap berada di sana. Anda dapat menerima subsidi, dan Anda tidak perlu khawatir tentang kehidupan. Apakah kamu memiliki hati yang baik? Ren Xiaosu berkata berbeda. Kami tidak begitu baik, kata Tang, karena saya telah mengalami hidup dan mati bersama, itu adalah masalah umum. Grup King saya tidak akan membantu ini sedikit. Tapi ini bukan penghalang yang dikendalikan oleh konsorsium Li. Apakah Anda membicarakannya? Wang Fugui penasaran. Konsorsium Li tidak terlalu buruk karena kita tidak bisa melaluinya dengan hal sekecil ini, kata Tang Zhou sambil tersenyum. Hal-hal di antara konsorsium kadang-kadang rumit dan kadang-kadang sangat sederhana. Ketika Anda tidak melibatkan kepentingan, semua orang akan selalu baik dan ramah. Akibatnya, Ren Xiaosu mengerti bahwa konsorsium kecil mengatur beberapa orang untuk masuk sekolah, dan mereka bahkan tidak terlihat oleh mereka. Itu, batuk, berapa banyak subsidi yang diberikan sekolah kepada siswa. Kata Ren Xiaosu. Apa itu 900 yuan sebulan? Tang Zhou tidak yakin, setiap penghalang tidak sama, selama siswa memiliki kehidupan yang cukup selama sebulan. Aku dan Yan Liuyuan harus pergi ke sekolah. Ren Xiaosu berkata, tidak ada hubungannya dengan uang, kita terutama bersemangat untuk pengetahuan. Tang Zhou menatap Ren Xiaosu. Tidak, Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, bukan hanya aku, tetapi Wang Fugui, Wang Dalong, Xiao Yuji, Chen Invincible, kita semua harus pergi ke sekolah. Tang Zhou kaget melihat Wang Fugui, ini hampir 50 tahun, dan masih sekolah. Bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Belum lagi Tang Zhou, bahkan Wang Fugui mendengarkan kata-kata Ren Xiaosu, dan kepalanya hancur. Semua orang baik-baik saja, kata Tang Zhou sambil menghela nafas lega, kamu dan Yan Liuyuan dapat mengatur untuk masuk. Yan Liuyuan hampir menangis, saya tidak ingin pergi. Apakah kamu punya tempat untuk kamu bicara? Ren Xiaosu menatapnya. Namun, pada saat ini, dia melihat sosok yang dikenalnya di luar mobil, ketika dia menoleh dan ingin melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pihak lain telah menghilang. Apakah itu ilusi atau nyata? Ren Xiaosu memiliki beberapa keraguan. Keakraban itu seperti kilat, cepat dan cepat. Tapi kamu tidak terlalu senang juga, kata Tang Zhou kepada Ren Xiaosu, ini adalah sesuatu di luar perdagangan kami. Kami tidak memiliki hutang pada Qingxi dan kamu, jadi kamu ingin kami membantu kamu memasuki sekolah, lalu saya harus datang dengan sesuatu untuk ditukar. Hei, Ren Xiaosu tampaknya sudah memperingatkan 2 botol porselen kecil di tangan Tang Zhou, ketahuilah bahwa lemak Luo menginginkan ini, ambillah. Tang Zhou terdiam, apakah Luo Fat dipanggil oleh Anda? Hanya ada 2 orang di dunia yang berteriak bahwa, Luo Fat, Luo Wei belum terjadi, yang pertama adalah King Yu dan yang lainnya adalah Zhang Jinglin. Namun, Tang Zhou tiba-tiba merasa bahwa Ren Xiaosu bukan yang ketiga. Mobil perlahan berhenti, dan suara Luo terdengar di luar, turun dari bas.
Ketika Ren Xiaosu melompat keluar dari mobil, Luo Wei berkata langsung kepadanya, toko di sebelah kiri ini adalah apa yang saya janjikan kepada Anda. Di lokasi utama, Anda tidak dapat kehilangan apapun. Ren Xiaosu melihat sekeliling dan dia menemukan bahwa jalanan itu penuh dengan toko-toko, dan jalanan juga ramai. Tepat ketika Ren Xiaosu melihat sekeliling, pejalan kaki yang lewat memandangnya dengan rasa ingin tahu. Tetapi semua orang mengenali logo daun ginkgo di truk dan tahu bahwa itu adalah konsorsium Kingxi. Bagaimana menurutmu, Ren Xiaosu memandang Wang Fugui, siapa yang tahu di mana posisi itu baik atau tidak? Ya, Wang Fugui mengangguk dan mengisyaratkan bahwa Ren Xiaosu harus bergegas. Dia tahu bahwa Luo Wei tidak bersumpah. Ada begitu banyak orang di jalan, begitu banyak toko, dan ada uang untuk melakukan bisnis. Ada halaman dan beberapa kamar di belakang, cukup bagimu untuk hidup. Bisnis asli dari toko ini juga sangat cocok dengan bisnis tempat kamu bekerja sebelumnya. Lebih murah untukmu, kata Luo dengan nada meremehkan, mulai sekarang setelah itu, saya tidak berutang apapun kepada Anda. Begitu kata-kata itu selesai, Luo Wei pergi ke mobil dengan tampilan yang sangat memalukan, hanya menyisakan 6 dari mereka. Tang Zhou berkata di belakang Luo Wei, KTP Anda dan prosedur penerimaan akan dikirim pada malam hari, jangan khawatir. Pada saat ini, Yan Liu Yuan telah bergegas ke toko dengan penuh minat. Dapat dilihat bahwa toko ini dulunya adalah museum pengobatan Tiongkok. Sebelum dia datang ke Xiaosu, mereka masih dalam bisnis normal. Ketika orang-orang dari konsorsium King menarik diri, tidak ada apa-apa di sini. Mengambil meja dan kursi bangku, bahan obat Cina sudah tersedia. Luo Wei memberi mereka toko ini karena dia tahu bahwa Ren Xiaosu dulunya satu-satunya dokter di kota, jadi dia berpikir bahwa Ren Xiaosu mungkin ingin membuka kembali klinik. Dan Ren Xiaosu canggung, ia akan memiliki keterampilan medis kentut. Bab 133. Kemana perginya sang master? Konsorsium King memberi Ren Xiao toko nama Zhong Chaotang. Pada hari yang sama, Wang Fugui mengatakan bahwa dia akan memesan kembali papan nama. Akibatnya, dia ditolak oleh Xiaosu. Setelah semua perlu untuk memesan kembali papan nama. Mari kita bahas apa yang harus dilakukan nanti. Aula belakang toko ini memiliki 5 kamar, 1 dapur, 3 kamar tidur dan 1 toilet. Setelah datang ke penghalang ini, Xiaosu melihat bahwa toilet itu tidak akan digunakan. Toilet di kota semuanya adalah aqua primadona, dan ada siram langsung di air. Ada selokan. Butuh setengah hari untuk mencari tahu cara menggunakan toilet ini. Ada keran di rumah itu. Awalnya, semua orang tidak tahu untuk apa itu. Akibatnya, air transparan mengalir keluar. Adegan ini membuat Ren Xiaosu merasa baru dan novel, dan belum pernah melihat hal ajaib seperti ini sebelumnya. Tampaknya pemilik asli toko menggunakan air ini, Ren Xiaosu berkata, tidak heran orang-orang di penghalang begitu bersih, tidak ada batasan air di penghalang asli. Di kota pasar, berapa banyak air yang digunakan seseorang setiap hari adalah tetap, dan siapapun yang mengatakan itu tidak baik. Masih ada beberapa sumur di kota asli, tetapi mereka dipenuhi dengan penghalang untuk mencegah pencurian air dan pemborosan air. 3 kamar tidur dialokasikan, Xiao Yuji sendirian, Wang Dalong, Wang Fugui, Chen Invincible, Yan Liu Yuan, Ren Xiaosu, ini penuh dengan pengaturan. Meskipun 6 orang akan ramai ketika mereka tinggal di sini, itu cukup nyaman untuk Ren Xiaosu. Di mana mereka tinggal sebelumnya. Hampir mustahil untuk membandingkannya dengan di sini. 6 orang pindah ke halaman belakang dengan kursi mereka, dan rapat umum pemegang saham pertama dimulai di tempat yang begitu sederhana. Wang Fugui pertama berbicara, ketika kami membersihkan rumah, masih ada beberapa pasien yang datang ke toko untuk menemui dokter. Mereka tidak tahu bahwa toko telah mengubah bisnis pemiliknya. Tampaknya bisnis asli toko ini sangat baik, dan reputasinya tidak buruk. Kami tidak sebagus. Biarkan saja toko ini melanjutkan. Bisakah kita yang akan menjadi medis? Ren Xiaosu berkata tanpa kemarahan, lagi pula, aku tidak akan memiliki obat hitam. 113 orang di kota itu benar-benar hidup dan keras. Dalam beberapa tahun terakhir, ada 2 dokter di kota itu, dan hasilnya masih belum medis. Namun, Ren Xiaosu berpikir bahwa dia lebih baik daripada penipu sungai dan danau.
Setidaknya obat hitamnya benar-benar dapat menyembuhkan trauma. Bahkan, dia juga bisa bersekolah, lagi pula ada istana yang ajaib, harus ada rumah sakit biasa di penghalang ini, dan harus ada dokter biasa. Karena itu, Ren Xiaosu menemukan dokter yang tepat untuk menggunakan peta pembelajaran keterampilan saat ini, dan tentunya tidak akan muncul dalam situasi sebelumnya. Tetapi Ren Xiaosu juga memikirkan kembali sebuah pertanyaan. Apakah benar-benar perlu baginya untuk membuang keterampilan yang berharga untuk mempelajari peta tentang keterampilan medis? Bahkan, setelah bertemu Yang Xiaoyu, Ren Xiaosu sangat merasakan bahwa peta pembelajaran keterampilannya tidak cukup. Dia sekarang ingin mempelajari lebih dari selusin keterampilan untuk mempelajari peta, dan kemudian menunggu sampai waktu berikutnya ketika dia melihat Yang Xiaolu. Dia akan mempelajari semua keterampilan yang berguna dari pihak lain. Terlebih lagi, dia pertama-tama ingin belajar keterampilan medis untuk berterima kasih kepada koin, tetapi kemudian dia menemukan bahwa hubungan dokter-pasien saat ini terlalu ketat. Dan tidak ada koin terima kasih untuk merawat orang sakit dan menyelamatkan orang. Terlalu lambat. Oleh karena itu, jika Ren Xiaosu memiliki keterampilan untuk mempelajari peta, ia tidak akan memprioritaskan praktik medis, tetapi berniat untuk menyelamatkannya. Setelah bertemu dengan perpustakaan keterampilan, seperti yang Xiaoxuan, ia akan menggunakan seluruh otaknya. Pada saat itu, mungkin Anda dapat memiliki keterampilan yang kuat, seperti melompat karet gelang, menyanyikan lagu anak-anak, memainkan manik-manik kaca atau sesuatu. Sampai hari ini, dia memikirkan keterampilan melompati karet gelang, dan dia merasa kesal. Ren Xiaosu berkata, mari kita jual antibiotik yang ada di tanganmu untuk dicairkan. Apakah akan berakhir setelah waktu yang lama? Ya, Wang Fugui mengangguk, diperkirakan sudah cukup untuk berjualan sebentar. Sudah terlambat hari ini. Aku akan menunggu besok untuk mengganti tiket Kingshi ke milik Li. Dalam waktu dekat, kita tidak kekurangan uang. Ya, aku benar-benar tidak bisa melakukan bisnis lama di toko bahan makananmu, kata Ren Xiaosu. Tetapi kita membutuhkan produk bagus yang dapat disediakan untuk waktu yang lama. Apakah Anda melihat ada begitu banyak obat tradisional Tiongkok di sini? Bisakah Anda merumuskan obat hitam? Mata Wang Fugui berbinar, dan obat hitam lebih populer di penghalang. Itu hampir dapat diprediksi. Ren Xiaosu ragu-ragu dan berkata, ya, tetapi obat hitam tidak dapat dijual dalam batch, dan jumlahnya dilepaskan seminggu sekali. Itu saja, Wang Fugui tersenyum dan berkata, pasti ada hal yang unik di toko. Jika Anda memiliki barang ini, jangan biarkan para tamu tidak datang. Ren Xiaosu tidak berniat menukar obat hitam dengan uang, lagi pula, dia masih memiliki banyak emas. Jadi dibandingkan dengan uang, ia lebih memilih untuk membuka kunci bentuk senjata menengah. Namun, obat hitam yang ditukar dengan koin dapat dibagi menjadi 3 botol kecil, dan botol kecil dapat dibagi menjadi 5 atau 6 penjualan. Oleh karena itu, Ren Xiaosu dapat menggunakan koin terima kasih selama beberapa bulan, yang tidak mahal. Ren Xiaosu memutuskan untuk pergi berbelanja di penghalang besok untuk melihat apakah dia bisa menjual sedikit emas itu. Pada saat ini, Yan Liu Yuan tiba-tiba ingin tahu berkata, Chen tidak terkalahkan, apakah Anda melihat Chen tak terkalahkan? Wang Fugui tertegun, ya tuannya pergi. Hei, di mana Chen tak terkalahkan? Pada saat ini, Chen Invincible sedang melihat jalan-jalan di penghalang dengan rasa ingin tahu. Ia dipenjara di rumah sakit jiwa sejak usia dini, lingkungan yang gelap dan tertekan membuatnya sangat bersemangat untuk dunia luar. Ia juga tinggal di dunia yang ramai ini. Tapi itu adalah memori yang lama. Semua yang ada di sini membuatnya akrab dan tidak dikenal, toko-toko dan barang-barang yang mempesona. Dan bahkan membiarkannya untuk sementara waktu melupakan hal-hal besar untuk dipelajari dari barat. Perlahan Chen Invincible pergi ke taman tempat mereka melewati siang hari, dan dia mendengar lagu-lagu melayang di taman. Chen Wudi pergi ke taman dan melihat lapangan yang luas. Bibinya berbaris di lapangan yang rapi dan menari-nari di lapangan. Adegan ini sangat akrab dan aneh. Dia bahkan merasa seperti sedang bermimpi kembali. Ternyata Chen tidak terkalahkan. Para bibi memandang Chen yang tak terkalahkan dan berjalan ke depan alun-alun mereka. Mereka tidak menunggu mereka untuk bereaksi. Hanya saja mata muda itu menatap mereka dan berteriak, sayang, berlatih.
Petik 2. Di malam hari, ketika Chen Invincible kembali ke toko, dia sudah memiliki wajah bengkak. Ketika Ren Xiao melihatnya, dia terkejut. Chen Invincible ini adalah pemain yang tidak terkena peluru. Inilah yang sakral-sakral seperti apa rasanya. Apakah ada master yang tersembunyi di penghalang ini? Namun, tidak peduli bagaimana Ren Xiaosu meminta Chen tak terkalahkan, Chen Invincible tidak mengatakan apa yang terjadi. Bab 134, lalu temui Yang Xiaoyu. Sekolah Konsorsium King untuk Jiang Wohe dan Ren Xiaosu disebut sebagai penghalang ke-13, nama lengkap dari sekolah menengah ke-13 penghalang ke-109. Reaksi pertama ketika Ren Xiaosu mendengar nama itu, seberapa besar penghalang ini, sebenarnya ada 13 sekolah menengah, tidak, benar-benar lebih dari 13. Dalam formalitas yang diberikan kepadanya oleh Konsorsium King, ada surat rekomendasi, kartu identitas penduduk, dan informasi usia sekolah seperti usia masuk. Tang Zhou mengatakan bahwa hanya setelah ia melaporkan, sekolah secara resmi mengajukannya. Yan Liuyuan dan Wang Dalong pergi ke hari ketiga, dan Xiao Xiao pergi ke tahun ketiga. Ketika Tang Zhou mengatakan ini, dia juga meminta saran dari Xiao Su dan bertanya apakah dia bisa mengikuti perkembangan studi. Lagi pula, apa yang bisa dia pelajari di sekolah kota? Jangan duduk di kelas dan kamu tidak bisa memahaminya, maka kamu malu. Namun, Ren Xiaosu mencibir, dia sangat ingin belajar, itu Tang Zhou dapat berspekulasi. Ketika jangan biarkan Xiaosu mengatakan ini pada hari Senin, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Faktanya, meskipun Xiaosu dan Luo Wei jijik satu sama lain, pengalaman sekarat yang berumur pendek membuat hubungan dekat satu sama lain. Jadi semua orang mengatakan bahwa mereka tidak berhutang apa-apa, tetapi pekerjaan Tang masih sangat baik. Ren Xiaosu mereka memikirkannya. Jika dia bukan Ren Xiaosu, Tang Zhouke meninggal di padang belantara. Menurut Tang Zhou, masih ada universitas di 109 hambatan, dan bahkan beberapa siswa dari hambatan lain akan menemukan cara untuk masuk. Namun, Ren Xiaosu merasa bahwa sudah waktunya untuk hutan belantara menjadi aman, sekarang beberapa orang berani keluar dari penghalang. Ketika Ren Xiao mengatakan ini, Wang Fugui senang, dia mengatakan bahwa meskipun dia masih muda, tidak ada binatang buas besar dan tidak ada serigala di hutan belantara. Tetapi ada orang-orang yang telah mencampur tanah dan rumput. Namun demikian, itu tidak sama dengan seseorang yang berkelana melintasi padang belantara di antara penghalang. Terkadang dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan orang-orang itu, mungkin itu benar-benar berani, mungkin itu otak yang buruk, tetapi orang seperti ini tidak pernah hilang. Ren Xiaosu tidak terburu-buru untuk membawa Yan Liuyuan dan Wang Dalong untuk melewati formalitas penerimaan, dia berencana untuk mengambil sisa pagi dan pergi ke penghalang. Keenam orang dalam tim sangat aneh dengan hambatan. Sekarang daripada bergegas mencari uang, lebih baik melihat seperti apa yang telah mereka tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Baru keesokan paginya, Yan Liuyuan tiba-tiba berteriak di halaman depan, "Saudaraku, lihat, ada catatan." Ketika Ren Xiaoxi berjongkok, dia dengan cepat bergegas. Dari kemarin, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Pertama, dia menyapu sosok yang akrab di jalan. Kemudian, dia selalu merasa bahwa seseorang sedang menatap dirinya sendiri. Perasaan menatapnya membuatnya secara naluriah merasa tidak nyaman. Pertama, selembar kertas muncul secara tidak dapat dijelaskan, dan mungkin dia bisa memberinya beberapa jawaban. Ren Xiaosu mengambil catatan dari tangan Yan Liuyuan dan melihat garis kecil di catatan itu, tempat masalah, bukan untuk tinggal lama. "Saudaraku, catatan ini canggung," Yan Liuyuan dengan penasaran berkata, "siapa yang menulisnya? Di mana catatan ini ditemukan?" Ren Xiaosu penasaran. Yan Liuyuan menunjuk ke pintu, "Ada di bawah pintu, seperti yang diisi tadi malam, apakah itu sebuah lelucon?" "Tidak," Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, dan dia yakin itu bukan lelucon. Karena, dia tahu tulisan di catatan ini. Dalam perjalanan kembali dari gunung ke penghalang, dia pernah melihat garis kecil kata-kata indah di gua. Pada saat itu, Xiaosu tahu bahwa kata itu harus ditinggalkan oleh Yang Xiaoyu. Dan sekarang tulisan pada catatan ini sangat mirip dengan yang ada di gua. Dikombinasikan dengan sosok yang dikenal yang ditemukan kemarin, Ren Xiaosu akhirnya mengkonfirmasi bahwa Yang Xiaoyu benar-benar datang ke penghalang 109.
Dan catatan ini juga diberikan kepadanya oleh Yang Xiaoyu. Apakah ada peristiwa besar dalam 109 penghalang, dan pihak lain sebenarnya ingin membujuk dirinya untuk pergi? Ren Xiaosu sangat jelas bahwa harus ada organisasi yang kuat di belakang Yang Xiaoying untuk mendukung perilakunya, sehingga pihak lain ada di sini. Saya takut bahwa saya benar-benar tahu sesuatu. Dan dengan tujuan tertentu. Apakah itu akan membunuh Luo Wei? Bagaimanapun, Yang Xiaoyan membunuh King Yu, kali ini ingin membunuh masa lalu yang dikatakan Luo Wei. Tapi ini tidak masuk akal. Luo Wei tidak begitu banyak tentara dan tuan di sekelilingnya. Tampaknya tidak sulit untuk membunuh Luo Wei. Jika Luo Wei benar-benar tujuannya, maka Luo Fat mungkin sudah mati kemarin. Ren Xiaosu menganggap Yang Xiaoying ini untuk mengingatkan dirinya sendiri, pada akhirnya adalah petanya. Ketika Yang Xiaolu pergi, ibu kota harus dicuri lagi. Dia tidak percaya bahwa Yang Xiaoyu bisa sangat baik. Namun, Yang Xiaoyu mungkin tidak tahu bahwa Ren Xiaosu telah kembali ke gua, jadi dia tidak tahu bahwa kertas yang dia isikan dengan diam-diam telah mengungkapkan identitasnya. Dunia ini sangat cerdas. Kemana saya bisa pergi sekarang dan pergi sekarang? Ren Xiaosu agak malu. Ini baru saja memasuki penghalang. Bahkan nama jalan di depan pintu masih belum diketahui. Kuncinya adalah dia tidak bisa keluar juga. Ren Xiaosu berpikir bahwa kemampuan Luo Xinyu untuk memungkinkannya mengabaikan dinding penghalang secara langsung, sehingga ia dapat langsung masuk dengan Yang Xiaolu. Tapi apa kemampuannya untuk masuk dan keluar dari penghalang? Aku tidak ingin melakukan ini dulu, kata Ren Xiaosu kepada Yan Liu Yuan, jangan beritahu Lao Wang dan saudara perempuan Xiaoyu sebelumnya, mereka lebih khawatir tentang provinsi. Yah, Yan Liu Yuan mengangguk. Apakah itu suplemen? Tanya Ren Xiaosu. Tidak, Yan Liu Yuan menggelengkan kepalanya, tidur nyenyak. Tadi malam, bahkan jika itu adalah penghalang, Ren Xiao dan Yan Liu Yuan masih mempertahankan kebiasaan berjaga-jaga. Bukannya mereka merasa ada bahaya tersembunyi di sekitar mereka, tetapi mereka sudah lama terbiasa. Hal ini harus diketahui oleh orang-orang di penghalang. Saya takut mereka akan menertawakan fakta bahwa mereka belum melihat dunia. Memang ada beberapa pencuri di penghalang ini. Bahkan beberapa orang kadang-kadang akan merampok di tempat-tempat terpencil di tengah malam, tetapi mereka sangat sedikit, tidak sama sekali. Butuh seseorang untuk menonton malam. Rintangannya tidak sama dengan hutan belantara. Pada pagi hari, Wang Fugui pertama-tama pergi untuk mengganti tiket Kingshi. Dia pergi ke Bank Li untuk konsultasi jendela valuta asing. Hasilnya adalah saya mengetahui bahwa saya harus membayar 23% dari biaya. Ren Xiaosu menasihatinya untuk tidak bertukar begitu banyak. Jika hambatan harus diubah setiap hari, bukankah biayanya menjadi uang? Wang Fugui agak gugup ketika mendengar ini. Xiaosu, kamu mengatakan bahwa kita akan mengubah penghalang di masa depan. Di mana harus berubah? Aku tidak mengatakan itu pasti, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, tapi sekarang kita tidak kekurangan uang. Tidak apa-apa untuk mengubah kembaliannya, dan sisanya ada di sana. Pada saat ini, Ren Xiaosu sudah memiliki firasat. Mungkin suatu hari di masa depan, mereka mungkin benar-benar pergi dari sini dan pergi ke penghalang aneh berikutnya lagi. Sekarang, dia sebenarnya lebih yakin bahwa Yang Xiaoyu dan Luo Xinyu datang ke 109 hambatan untuk apa. Saya tidak tahu apakah ada kesempatan untuk mempelajari keterampilan Yang Xiaoyu lagi. Bab 135. Pollution. Tram itu mengemudi di penghalang, Ren Xiaosu tidak naik bus, tapi dia benar-benar melihat bus ini untuk pertama kalinya. Ketika semua orang hanya perlu naik bus, mereka dapat mengambil uang receh di dalam kotak di pintu masuk, dan mereka dapat duduk jauh dan jauh, bahkan dari stasiun mulai ke terminal. Wang Fugui sudah lama mendengar tentang tram, lagi pula dia biasa berurusan dengan orang-orang di penghalang, dia selalu membicarakan hal-hal baru di penghalang. Karena itu, ketika Ren Xiaosu mengatakan bahwa ia ingin mengunjungi hambatan, Wang Fugui mengatakan bahwa tram adalah sarana transportasi yang paling nyaman dan ekonomis. Saudaraku, kata Yan Liu Yuan di jendela, orang-orang di penghalang ini pasti tidak akan memiliki masalah dengan hal-hal seperti itu. Hidup sangat nyaman dan aman. Anda hanya perlu melakukan pekerjaan ringan di penghalang untuk menikmati.
Kehidupan beberapa ratus kali lebih banyak daripada orang yang kehilangan tempat tinggal. Siapa yang tidak memiliki masalah? Ren Xiaosu duduk di sebelahnya dan tersenyum, bahkan jika Anda seorang Luo Yi, akan ada masalah. Hal semacam ini tidak akan berkurang dengan bertambahnya fondasi material. Ya, oh, Yan Liu Yuan mengangguk, lalu kamu mengatakan bahwa ada semacam orang di dunia. Bisakah kamu khawatir tentang sesuatu? Ren Xiaosu berkata, ya, mati. Yan Liu Yuan perlahan menoleh dan menatap Ren Xiaosu. Selamat hari ini, saudaraku, apakah menurutmu ini pantas? Orang bodoh seperti Chen tak terkalahkan memiliki masalah, desah Ren Xiaosu. Saat ini, Chen Invincible duduk di baris terakhir, wajahnya masih tidak bengkak, dan aku tidak tahu kemana barang-barang itu pergi kemarin. Siapa yang dipukuli? Di kedua sisi jalan kota penghalang ini, ada kue pangsit, otak tahu, dan perangkat keras dan bahan makanan lainnya. Ada pejalan kaki di trotoar di sepanjang jalan, dan kadang-kadang ada orang yang mengendarai sepeda terbang cepat di jalan. Ren Xiaosu penasaran, berapa banyak uang yang dijual sepeda di penghalang. Rasanya nyaman untuk bepergian. Di kota pasar sebelumnya, ada juga rindu rumah yang membeli sepeda yang beredar di penghalang. Akibatnya, ia dicuri dari malam hari. Pencuri melarikan diri dari rumah lain untuk menghindari kerinduan. Sepeda adalah barang mewah di kota pasar, dan Anda ingin membeli yang tidak bisa Anda beli. Saya akan bertanya pada sore hari, kata Wang Fugui. Seharusnya tidak murah. Lagi pula, sumber dayanya sangat singkat. Anda lihat bahwa mereka yang memakai pakaian sendiri lebih bijaksana. Tampaknya mereka relatif kaya akan penghalang. Saya tahu lebih banyak tentang Jiang di jalan, kata Ren Xiaosu. Mereka tidak pernah datang ke penghalang, tetapi Jiang Wu tumbuh di penghalang. Baru sekarang Jiang Wu pergi ke sekolah untuk melaporkan untuk terus menjadi guru, itu juga harus berada di penghalang 113. Dalam perjalanan, Ren Xiaosu mendengar seseorang berbicara tentang sesuatu di sekitarnya. Anda dengar tidak, 113 penghalang telah ditinggalkan. Dikatakan bahwa gempa sebelumnya secara langsung menghancurkan 113 penghalang. Bahkan orang-orang dari konsorsium King melarikan diri kepada kami. Penghalang akan datang. Sungguh, seseorang terkejut, tidak ada hal seperti itu dalam berita siaran. Siaran pasti tidak akan memberitahu Anda, kata pria itu sambil tersenyum, tapi saya punya teman yang memiliki hubungan kerja sama dengan konsorsium Kingshi. Dia mengatakan kepada saya bahwa orang besar dari konsorsium Kingshi sudah mencapai penghalang kami, mengatakan ini juga mendatangkan puluhan pengungsi. Orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Orang itu berkata, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal tidak bekerja di luar, apa yang mereka lakukan. Ren Xiaosu memandangi mereka tanpa sepatah kata pun, hanya mendengarkan orang lain dan berkata, siapa yang tahu, aku tidak tahu apakah aku akan membawa penyakit dan bakteri dan polusi dari luar. Hei, lihat orang-orang di belakang kita. Mereka sepertinya adalah orang-orang yang terlantar, kata seseorang dengan takjub. Setelah pengingat seperti itu, orang-orang lain di dalam mobil itu memandang kembali ke arah mereka, dan semakin mereka melihat semakin banyak yang mereka rasakan. Semakin mereka merasa bahwa mereka dapat dipindahkan. Kemudian Yan Liu Yuan terkejut melihat bahwa orang-orang ini benar-benar turun di halte berikutnya. Itu hanya berhenti, dan hanya ada satu yang tersisa di tram. Jika pengemudi tidak ingin mengemudi, Yan Liu Yuan merasa bahwa para pengemudi turun. Ren Xiaosu memandang mereka berenam. Hari ini mereka semua mengenakan pakaian yang sudah dicuci, dan semua orang juga mandi dan wajah serta tubuh tidak kotor. Tetapi masalahnya adalah bahwa gaya pakaian yang dapat dibeli oleh orang-orang terlantar, atau kulit yang orang-orang terlantar terkena sinar matahari, sangat berbeda. Saudaraku, Yan Liu Yuan berbisik, aku merasa bahwa orang-orang di penghalang sama sekali tidak ramah. Rintangan ini bahkan tidak diminta oleh siapapun, hanya menebak bahwa mereka adalah pengungsi, dan seluruh citra otak bersembunyi dari mereka dalam wabah. Hanya karena mereka dapat membawa bakteri di luar, karena hambatan telah diiklankan kepada mereka sejak kecil. Alasan mengapa orang terlantar tidak dapat masuk adalah karena orang terlantar telah menderita polusi. Ren Xiaosu tidak menjawab, dia hanya berkata dengan tenang. Adik Giok kecil, kamu suatu hari akan pergi ke kami untuk membeli 2 pakaian baru. Semua orang memakai pakaian baru, sepertinya ada beberapa penghalang.
Aku tidak memakainya, bisik Yan Liu Yuan, seolah-olah memakai baju baru ini, dia membungkuk pada penghalang. Ren Xiaosu berkata, apakah di hutan belantara atau di penghalang, Anda ingin bertahan hidup dan selalu berintegrasi dan memahami, dan kemudian memiliki kemampuan untuk melawan. Ketika Anda tidak dapat mengubah lingkungan, Anda harus terlebih dahulu belajar menyamar. Wang Fugui mendengar ini dan terkejut, dia tidak menyangka bahwa Ren Xiaosu benar-benar menerapkan teorinya ke hutan belantara untuk menggunakan penghalang. Jadi ini adalah tempat di mana penghalang diperlakukan sebagai hutan belantara. Biarkan saja Xiao Xiao terus berkata, mungkin kita akan pergi dari penghalang suatu hari, semua orang akan siap. Ketika Yan Liu Yuan mendengar ini, matanya bersinar, dia tahu yang terbaik dari Ren Xiaosu, dan dia sudah mendengarnya. Wang Fugui tersenyum dan berkata, apakah Anda ingin pergi besok? Saya tidak tahu mengapa, saya selalu merasa bahwa hari-hari di kota terasa nyaman. Jangan terburu-buru, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa keluar sekarang, tunggu sampai aku menemukan kesempatan untuk mengatakannya. Pada saat ini, kendaraan datang ke terminal, dan Xiaosu, mereka berencana untuk kembali dengan mobil. Dan kemudian mereka melihat ada banyak rumah keluarga tunggal di depan terminal dan halaman kecil. Melihat jauh, daerah ini tampaknya tidak kecil, tetapi jauh lebih tenang daripada tempat lain. Pada saat ini, Xiaosu mengambil supir tram dan bertanya, di mana ini? Ini adalah daerah yang kaya di mana penghalang kita berada, kata pengemudi itu. Ada orang yang punya uang dan kekuatan untuk hidup. Tidak ada jalur tram di dalamnya, karena orang yang tinggal di sini memiliki mobil pribadi. Ketika berbicara, tubuh pengemudi menyusut mundur, karena takut meninggalkan Millet kecil terlalu dekat. Anda masih bersama channel Dongeng Donghua. Bab 136, Su Xianchu ada di sini. Pengemudi asli ingin menyalahkan tanggung jawab Xiaosu, biarkan Ren Xiao menjauh darinya, tetapi saya tidak tahu mengapa dia menyentuh mata Ren Xiaosu dan dia lumpuh di tempat. Oh, terima kasih, Ren Xiaosu mengangguk. Dia melihat ke daerah yang kaya. Ternyata penghalang ini masih terbagi menjadi yang miskin dan yang kaya. Sepertinya yang kaya dan miskin di penghalang ini juga sangat jelas. Ketika Ren Xiaosu mengucapkan terima kasih, supir tram itu terperangah. Tampaknya pihak lain telah menganggap Ren Xiaosu sebagai binatang buas, tetapi dia tidak berharap Ren Xiaosu berterima kasih dengan sopan. Bahkan sebelum dia bereaksi, Ren Xiaosu berkata kepada pengemudi, kapan tram ini kembali? Pengemudi tidak mengatakan, jika Anda ingin naik, Anda akan datang dalam 20 menit ke depan. Ren Xiaosu memandang pengemudi, Anda membuat keputusan ini sangat tidak rasional. Sopir, tolong tenanglah dan dapatkan penumpang Anda. Dalam perjalanan kembali, Ren Xiaosu turun dari bus di depan toko mereka, karena dia melihat sebuah toko emas. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia berpura-pura pergi ke toko emas tanpa melakukan apa-apa. Begitu dia memasuki pintu, dia menemukan pesanan yang diinginkan di toko emas. Ren Xiaosu melihat bahwa perintah Tong Yu itu sekilas. Apakah ini orang yang memesan yaitu Su Xianchu? Su Xianchu di foto itu mengenakan kostum seragam pribadi. Tampaknya ini adalah foto kerja Su Xianchu yang bekerja di penghalang. Bos, siapa pesanan yang diinginkan ini? Tanya Ren Xiaosu. Aku tidak tahu, orang-orang di Ordo baru saja memposting, kata pemilik toko emas. Mereka hanya mengatakan bahwa jika mereka melihat orang ini, mereka harus segera melaporkannya kepada mereka dan memberi mereka hadiah. Aku belum melihat tempat lain di tempat itu, mengapa kamu terjebak di toko emas? Ren Xiaosu dalam hati yang tegang. Saya dengar itu karena konsorsium Qingxi dicuri dari emas. Saya tidak tahu spesifiknya. Departemen pesanan baru-baru ini menyelidiki semua sumber emas yang tidak diketahui. Selama mereka belum diberi label oleh konsorsium, mereka akan dioksidasi. Jika mereka melihatnya, mereka harus segera memberikannya. Departemen pesanan melaporkan, pemilik toko emas berkata, apakah Anda punya sesuatu? Petik 2. Tidak ada yang oke. Ren Xiaosu segera berjalan keluar dari toko emas. Pada saat ini, hati Xiaosu sangat memalukan, dia menyadari bahwa konsorsium Qing kemungkinan akan merasakan bahwa dia masih memiliki banyak emas di tubuhnya.
Meskipun dia meletakkan emas yang dibungkus jaket pada saat itu, selama seseorang dari konsorsium Kings memeriksa emas yang hilang di konter emas, mereka segera menemukan bahwa jumlahnya tidak tepat. Dan itu jauh lebih sedikit. Karena emas ada di sana, warnanya banyak abu-abu. Begitu emas diambil, jejak di meja akan sangat jelas. Ren Xiaosu tidak beruntung, dia tahu bahwa karena konsorsium King secara khusus memposting foto di toko emas, pasti menemukan sesuatu. Ini untuk menemukan jejaknya sendiri secara langsung di sumber penjualan. Tidak, itu untuk menemukan Su Xianchu. Pada saat ini, Su Xianchu baru saja datang ke kota pasar di luar penghalang 111. Dia telah berada di sini selama beberapa hari sebelum akhirnya mati kelaparan. Di jalan ini, Su Xianchu menggunakan bayangan untuk bergegas selama keadaan baik. Meskipun bayangan itu lari, ia dengan cepat berbicara di belakang bayangan. Dan yang paling penting adalah bahwa setelah dia dibiarkan tanpa millet kecil, dia tidak dapat menemukan makanan yang tepat di hutan belantara, dia hanya bisa makan sayuran liar. Dan dia juga menarik perut 1 hari. Untungnya, dia hebat, dan sekarang dia sehat secara fisik, dan sayuran liar beracun tidak bisa membunuhnya. Pada saat ini, Su Xianchu sangat menantikan untuk kembali ke peradaban manusia untuk menemukan sesuatu untuk dimakan. Dalam 2 hari terakhir, dia melihat batu itu terasa seperti cangkul. Namun, ketika dia baru saja berjalan ke persimpangan kota, dia merasa bahwa beberapa mata tertuju padanya. Su Xianchu pergi ke depan sebuah rumah dan berkata, "Halo, apa kamu punya sesuatu untuk dimakan? Aku bisa membelinya." Su Xianchu melihat beberapa kantong di gubuk dan menelan mulutnya. Pria dari keluarga itu keluar dan menatap Su Xianchu. "Kamu bukan penyanyi di kota, itu agak mentah." Batuk, lewat, Su Xianchu menjelaskan. Dia mengatakan bahwa wajahnya sangat gelap sekarang, orang lain tidak boleh mengenali dirinya sendiri. Akibatnya, ketika para pengungsi memandang Su Xianchu, mereka tiba-tiba menemukan sesuatu seperti berteriak, "Su Xianchu! Su Xianchu ada di sini, semua orang akan datang. Su Xianchu!" Dalam perjalanan ke penghalang 111, Su Xianchu sangat ragu-ragu. Bagaimanapun, penghalang 111 adalah tempat markas konsorsium King berada, tetapi dia merasa bahwa seharusnya tidak ada masalah jika dia hanya tinggal di kota pasar. Tetapi pada saat ini, Su Xianchu tahu bahwa dia salah. Seharusnya konsorsium King Shi telah mengeluarkan perintah mereka sendiri, jika tidak orang-orang ini tidak akan menahan diri seperti sekarang. Saya tidak melakukan apa-apa sendiri. Saya berada di pegunungan pada awalnya, dan saya bahkan tidak memasuki lingkaran blokade. Tentu saja, hati Su Xianchu juga sedikit digantikan oleh Xiao Su dan Yang Xiaoyu. Mereka khawatir tentang penangkapan diri mereka sendiri. Mereka yang belum memasuki lingkaran blokade begitu termotivasi untuk menggerakkan pikiran mereka. Mungkin menangkap Yang Xiaoyu dan Ren Xiaosu, apa momentum yang hebat. Dalam sekejap, Su Xianchu tidak ragu lagi. Dia memanggil bayangan untuk menendang pelacur di depannya. Dia sendiri bergegas ke gubuk dan memutar kepala yang menghitam di tangannya dan berbalik dan berlari. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sepertinya saya hanya bisa pergi ke tempat lain sekarang. Yang terbaik adalah benar-benar di luar kendali konsorsium King. Su Xianchu memikirkannya, tiba-tiba merasa bahwa 109 penghalang yang dikendalikan oleh konsorsium Li tampaknya menjadi pilihan terbaik mereka. Pada saat ini, sebuah armada besar meraung dari kejauhan. Su Xianchu telah membanting bayangan itu kembali sebelum para pemburu datang, dan bayang-bayang yang kuat tiba-tiba melaju cepat. Bergegas menuju kedalaman hutan belantara. Orang-orang terlantar berhenti menonton adegan ini, yang mungkin pertama kali mereka melihat orang yang luar biasa. Tim yang datang di hutan belantara yang jauh mulai melambat setelah kota pasar. Mobil di mobil itu berwajah abu-abu. Jika itu bukan untuk konsorsium di luar gunung, dia masih tidak tahu kapan dia akan kembali ke penghalang 111. Ketika King Su melihat kekacauan di kota pasar, dia mengerutkan kening. "Su Wei, tanyakan apa yang mereka lakukan." Mereka baru saja pergi sangat jauh, sehingga mereka tidak melihat apa yang terjadi di sini. Su Wei meletakkan jendela dan menatap orang yang dipindahkan. "Apa yang terjadi?" Seseorang yang fasih berjalan dan berkata dengan hormat, "Kami baru saja menemukan Su Xianchu."
Di barisan belakang, King Yu duduk tegak, Su Xianchu. Di mana? Para emigran menunjuk ke arah di mana Su Xianchu melarikan diri, dia berlari ke padang belantara. Kirim seseorang untuk menangkapnya, kata King. Biarkan orang-orang dalam operasi khusus pergi. Mereka lebih berpengalaman di hutan belantara daripada Su Xianchu. Bos, kata Su Wei, Anda akan berada di bawah tahanan rumah. King, arah apa itu? Su Wei berpikir sejenak, bos, seharusnya ada 109 hambatan. Memanggil Luo Wei, King menggertakkan giginya dan berkata, jika Su Xianchu muncul di dekat 109, dia harus menangkapnya. Bab 137, Imabari. King Wan tidak pernah membayangkan bahwa dia baru saja kembali selarut ini, dan dia bahkan merindukan Su Xianchu. Namun, dia bukan orang yang tidak mampu melepaskannya, jika dia melewatkannya, tidak ada gunanya mengakuinya. Ke dalam hambatan, kata King dengan tenang, pada kenyataannya, sekarang dia seharusnya tidak peduli dengan Su Xianchu. Tetapi kelompok orang tua dari konsorsium King akan menghukum diri mereka sendiri. Atau, bagaimana pihak lain bermaksud mengosongkan kekuatan mereka. Banyak orang di dunia luar berpikir bahwa King ada di tangan konsorsium King, tetapi dia hanya memiliki bagian dari urutan pertempuran. Karena berurusan dengan urusan eksternal pada dasarnya adalah perayaan, itu memberi dunia luar perasaan perayaan. Hanya hati King Xin yang begitu jelas sehingga lelaki tua itu tidak pernah mempercayai dirinya sendiri. Bayang-bayang dalam konsorsium telah berubah satu demi satu, dan hanya wajah itu yang merupakan inti dari keluarga King yang diperhatikan oleh para pemimpin lama. Menurut rumor yang beredar di konsorsium King, kekerasan hanyalah cara mempertahankan ketertiban, tetapi itu tidak pernah bisa menjadi ketertiban itu sendiri. Singkatnya, bayangan hanya bisa menjadi bayangan. Hari ini, King Hao telah membuat percikan dalam proses pertempuran melawan perusahaan pemadam kebakaran. Orang tua itu telah lama ingin menekan kesombongannya. Jadi tahanan rumah dan desentralisasi telah menjadi hal yang biasa. Su Wei berkata dengan lembut, bos, kami akan melaporkan ke divisi tempur besok, dan mungkin kita semua akan dibubarkan dan dibubarkan menjadi pasukan tempur lain. Ya, King Yu mengangguk, jika tidak terjadi apa-apa pergi. Apalagi yang harus Anda jelaskan di sini? Su Wei bertanya. Apakah Anda ingin turun dari bus dan mengatakan beberapa kata kepada para prajurit, atau kami akan pergi ke padang belantara bersamamu? Kami memiliki begitu banyak orang, beberapa memiliki gun. Kamu bisa melakukan apa saja. King Xiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berapa banyak orang yang menunggu untuk pulang untuk bersatu kembali dengan istri dan anak-anak mereka. Dan Anda menyuruh mereka pergi ke hutan belantara untuk membahas kehidupan. Mereka mau, kata Su. Ketika King Kai membuka pintu, dia turun dari bus. Para prajurit di tim transportasi belakang semuanya turun dari bus. Ada ribuan orang. Waktu itu penuh dengan kota, dan semua orang yang panik semua lari. Kamu, King Yan menatap para prajurit di depannya dengan tenang berkata, pergi ke pasukan tempur lain untuk melakukan yang baik, jangan beri aku malu. Pada saat suara King Yin baru saja jatuh, ribuan orang berdiri pada saat yang sama, ya. Para prajurit mengerti pada saat ini nasib seperti apa yang akan mereka sambut. Naik bus. Setelah perayaan, dia mengatakan bahwa pasukan yang bertahan di penghalang melihat beberapa guncangan. Para petugas dari berbagai unit konsorsium King tampaknya tidak memiliki orang-orang seperti itu. Mempengaruhi itu. Setelah memasuki penghalang, King Yi kembali ke vilanya sendiri. Dia mandi dan memakai jas putih yang baru. Adapun yang sebelumnya, orang langsung terbakar. Segera setelah mereka memasuki penghalang, beberapa tokoh besar konsorsium King tidak sabar untuk mengambil alih komando operasionalnya. Ribuan tentara diambil oleh orang-orang besar dalam daftar, dan mereka semua terbagi. Para prajurit di bawah dinasti King adalah orang-orang pemberani yang telah berjuang dalam pertempuran. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk membagi unit ini, dan tidak ada yang akan melewatkan kesempatan ini. Namun, King Yu sepertinya bukan apa-apa. Setelah perayaan itu, mobil keluar dan mobil yang diparkir di pintu sudah pergi. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada mobil yang boleh tinggal. Dia berjalan di luar, dan sebagai hasilnya, dua prajurit penjaga berdiri menatapnya dan berkata, rayakan bos, Anda tidak bisa meninggalkan rumah, jangan biarkan kami melakukannya.
King Yu mengangkat alisnya, orang tua itu berkata bahwa tidak diperbolehkan meninggalkan 111 penghalang. Kapan Anda mengatakan bahwa bahkan rumah itu pun tidak bisa keluar? Apakah ada kepura-puraan palsu? Yakinlah, saya hanya pergi untuk mendengarkan sebuah lagu. Siapakah penghalang ini? Saya tidak tahu apakah saya suka mendengarkan musik. Kedua prajurit saling memandang. Kapan mereka pergi mendengarkan musik? Bos terkenal dari dinasti Qing sama sekali tidak mengkhawatirkan situasinya, tetapi para prajurit tidak membiarkannya pergi. King Yu tidak berbicara. Pada saat ini, sebutir peluru tidak tahu dari arah mana dan menghantam jalan batu di depan kedua prajurit itu. Ada orang-orang bersenjata tersembunyi di sekitarnya untuk melindungi perayaan. Kedua tentara itu tahu bahwa pihak lain berada di bawah belas kasihan, tepat setelah pria bersenjata itu membunuh mereka. Presidium tidak akan menjatuhkan hukuman terhadap Chongqing karena masalah sepele seperti itu. Pada saat serah terima pasukan tempur, tidak ada yang akan hidup. King Yu masih menatap mereka dengan tenang, dan para prajurit dengan tegas mundur. Terima kasih telah merayakan kemurahan hati bos. Oke, tidak ada yang akan malu denganmu, kata King sambil tertawa dan berjalan keluar. Kedua prajurit tidak bisa membantu tetapi bermeditasi di belakang King, dan semua orang memiliki legenda bahwa mereka memiliki banyak kartu di samping, tetapi mereka tidak berharap itu benar. Bisakah presidium tidak mendirikan perayaan? Bagaimana mungkin ada orang yang mau mengikuti orang yang hilang? Saya hanya mendengarkan lagu-lagu gembira dari dinasti Qing dan berjalan menuju kota yang ramai. Seorang prajurit menunggunya pergi jauh dan bertanya, apa bos yang menyanyikan ini? Aku tidak tahu, aku tidak punya uang untuk mendengarkan lagu. Seorang prajurit lain tidak yakin. Pada malam hari, King Yi sedang duduk sendirian di teater, yang lain takut padanya seperti racun. Ketika dia melihatnya, dia pergi lebih awal, tetapi dia hanya menonton satu di panggung dan berganti pakaian satu demi satu. Dia memegang kepalanya dengan satu tangan, dan semakin banyak minuman, semakin cerah matanya. Di teater ini, hanya lagu-lagu kesedihan dan kesedihan yang tersebar dalam warna neon. Sancha Road, Crossroad, berapa mil ke selatan. Melihat kekaguman, aku melihat kesunyian dan kembali ke mobil. Penjualan kuno hari ini adalah atas nama ketenaran dan kekayaan, dan paviliun mengalir melalui paviliun panjang. Pada saat ini, seseorang datang kepadanya dan berkata, King, biro memiliki sesuatu untuk didiskusikan, memanggil Anda untuk hadir. King Xiao tersenyum dan berkata, katakan pada mereka, jangan pergi. Ren Xiaosu telah memikirkan masa depan dari toko emas kembali ke toko. Sekarang menjual emas tidak cukup, itu bisa dilihat dalam hitungan menit, jadi banyak emas di tangannya tidak dapat direalisasikan. Awalnya, Xiaosu tidak aktif karena dia memiliki emas di tangannya. Sekarang wajar untuk mempertimbangkan kembali bisnis toko. Dia tidak dapat benar-benar mengandalkan subsidi sekolah untuk siswa. Jual obat hitam. Ren Xiaosu tidak ingin melakukan ini. Lagi pula, lebih sulit untuk mendapatkan koin terima kasih daripada menghasilkan uang. Melihat sekeliling, saya melihat ke atas dan pergi ke depan toko. Begitu saya memasuki pintu, saya melihat wajah misterius Wang Fugui berjualan dengan seorang pria. Ketika Xiao Xiao mendekat, dia menjual obat hitam. Melihat ekspresi Wang Fugui, jelas bahwa pihak lain tidak memperkenalkan efek serius dari pengobatan hitam, dan pria parubaya juga terlihat tidak adil. Ren Xiaosu agak malu, apa dia ditakdirkan untuk menjual obat? Bab 138, Tinder. Nama obat biasanya dalam konteks yang sangat tidak adil. Ren Xiaosu sedikit enggan, bagaimana dia bisa menjadi orang muda dan luar biasa, bagaimana dia bisa membawa nama yang begitu berat. Seperti yang dia katakan, setelah disebut menjual narkoba, status sosial akan anjlok. Pada saat ini, seseorang masuk, dokter, tunjukkan apa yang salah dengan saya, perut saya tidak nyaman. Ren Xiaosu tidak ingin memikirkannya dan berkata, kami tidak akan melihat dokter di masa depan. Akibatnya, lelaki itu tidak senang, Anda adalah sekolah kedokteran di sini. Bagaimana Anda tidak dapat melihat seseorang? Apakah Anda tahu siapa saya? Ren Xiaosu tidak senang, bagaimana mungkin orang-orang di penghalang ini begitu berkemih, dan memamerkan identitas mereka ketika mereka membuka mulut. Seolah hidup dalam identitas, dia melirik pria itu, siapa kamu?
Saya Yan Linfeng di distrik Xicheng, Anda bisa mengetahuinya. Pria itu bangga. Tiba-tiba, Ren Xiaosu mendengar suara istana yang telah lama hilang, tugas menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang. Ren Xiaosui membuka matanya dan tersenyum pada Yan Linfeng, kemarilah, katakan padaku penyakit apa kamu. Yan Linfeng tertegun. Apakah nama ini begitu mudah digunakan? Api yang awalnya dia kirimkan juga diambil kembali, perut tidak nyaman dan sedikit menyakitkan. Firaun, beri dia 3 antibiotik, Ren Xiaosu dan Yan Yue berkata, kamu gastritis, minum obat saja. Benarkah? Yan Linfeng akan curiga. Sungguh. Ren Xiaosu memutuskan bahwa Anda benar-benar palsu, dan yang paling penting untuk menyelesaikan tugas. Istana belum merilis misinya selama 10 hari, dan hari ini adalah awal yang baik. Ketika lelaki itu minum obat, istana berkata, misi selesai, hadiahi peta pembelajaran keterampilan tingkat dasar. Mata Ren Xiaosu bersinar dan menjadi. Yan Linfeng minum obat dan membayar uang itu dan berkata, apakah ada tabu? Jangan makan labu pahit, Ren Xiaosu memandang peta di istana dan berkata dengan linglung. Kenapa kamu tidak makan melon pahit? Yan Linfeng tertegun. Ren Xiaosu, karena itu tidak baik. Yan Linfeng. Wang Fugui mengirim Yan Linfeng pergi. Pada saat ini, Xiaosu diminta untuk bertanya, apakah 2 pelanggan ini hari ini? Tidak sama sekali, tetapi kita tidak akan menyembuhkan penyakitnya, jadi biarkan mereka pergi, Wang Fugui tertawa bahagia. Dia mengambil selembar kertas merah dari bawah meja, benar, ini adalah seseorang yang mengirimnya. Halaman selebaran, lihat itu. Apa? Keraguan Ren Xiaosu terangkat, tetapi dia tersandung pada pandangan pertama, karena bagian atas selebaran dicetak dengan logo perusahaan. Tanda perusahaan api adalah api kecil, yang seperti api yang mewakili kelangsungan hidup peradaban. Ren Xiaosu serius, adakah bisnis di 109 penghalang perusahaan pemadam kebakaran? Salah satu organisasinya yang paling menakjubkan sejak pecahnya gunung adalah perusahaan api. Sampai sekarang, dia hanya bisa menebak perusahaan sesuai dengan kata-kata yang Xiaoyu, tapi saya tidak tahu mengapa, Ren Xiaosu selalu waspada terhadap perusahaan ini. Mungkin itu hanya karena Yang Xiaoyu mengungkapkan sikap bermusuhan ketika menggambarkan perusahaan api, dan dia dipengaruhi oleh Yang Xiaoyu. Mulai sekarang, orang yang luar biasa dapat pergi ke perusahaan kami untuk membayar darah Anda akan digunakan untuk penelitian oleh perusahaan kami di masa depan. Dan Anda juga akan berkontribusi pada kemajuan manusia. Dan Anda hanya perlu menyumbangkan 200 cm3 darah, Anda dapat dapatkan 1 juta remunerasi, perusahaan kami akan menjaga kerahasiaan informasi pribadi Anda, dan dapat melindungi Anda, untuk detail. Di belakang adalah sekelompok angka. Menurut Yang Xiaoyu, perusahaan pemadam kebakaran semacam ini mengendalikan tempat yang mirip dengan pegunungan, dan tidak ada gunung berapi di sana, dan pelestariannya sangat lengkap. Sekarang semua penghalang kurang lebih memusuhi yang luar biasa, dan akibatnya, perusahaan pemadam kebakaran mulai membeli darah untuk yang luar biasa. Dan bahkan secara terbuka mengusulkan untuk melindungi yang luar biasa. Wang Fugui memandang Ren Xiaosu dan tersenyum, bagaimana, atau Anda ingin mencoba? Yan Liu Yuan melihat selebaran ini, Fugui, perusahaan ini pasti punya masalah, kakakku tidak bisa pergi. Ya, pikir Wang Fugui saat dia mengerti. Zhang Baogen dan Chen Invincible keduanya adalah kasus tragis yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Siapa yang bisa menjamin bahwa perusahaan pemadam kebakaran semacam ini membawa niat baik? Bahkan jika perusahaan pemadam kebakaran benar-benar bagus, siapa yang dapat menjamin pekerjaan rahasia mereka? Karena itu, uang ini lebih suka tidak menghasilkan, dan ia tidak ingin melihat Ren Xiaosu melakukan kejahatan. Namun, Wang Fugui menemukan bahwa anak Yan Liu Yuan bisa memiliki pemahaman yang jelas. Ren Xiaosu mengambil selebaran di tangannya dan mencoba melihat apa yang rumit. Sebenarnya, Wang Fugui dan Yan Liu Yuan tidak cukup tahu tentang dunia. Katakan saja badan eksperimental yang mengerikan itu, apakah mereka secara sukarela menjadi lembaga eksperimental? Belum tentu. Perusahaan yang ingin perusahaan pemadam kebakaran menjadi darah luar biasa pasti ingin membawa data genetik di dalamnya. Perusahaan ini memiliki ambisi besar dan ingin mengumpulkan darah semua orang luar biasa di dunia untuk penelitian.
Xiao Xiao tidak berpikir bahwa ini adalah hal yang baik. Dia menyebut Chen tak terkalahkan untuk menjelaskan kepada pihak lain tanpa izin. Anda tidak boleh menggunakan kemampuan luar biasa lagi. Karena alasan ini, Ren Xiaosu bahkan mengancam dengan kutukan, dan akhirnya memaksa Chen tak terkalahkan untuk menyetujui. Aku tidak menduga mantranya cukup baik, kata Ren Xiaosu sambil menghela napas. Wang Fugui dengan enggan berkata, tapi hadiah yang begitu tinggi, sangat disayangkan untuk menyerah. Baginya, menghasilkan uang adalah kehidupan seumur hidupnya. Sangat sulit untuk tidak tergoda melihat begitu banyak uang untuk pertama kalinya. Tentu saja, dia juga tahu bagaimana menjadi ringan dan berat. Pada saat ini, Yan Liu Yuan tiba-tiba menutup mata, perusahaan api semacam ini sangat kaya, mari kita lakukan untukmu. Pergelangan kaki Ren Xiaosu ada di pantat Yan Liu Yuan, gulir, berkemas, dan bersiaplah untuk pergi ke sekolah bersamaku besok. Ao, Yan Liu Yuan berjanji. Ren Xiaosu memperhatikan Yan Liu Yuan, anak ini tumbuh di lingkungan yang keras di kota pasar secara teratur, seseorang harus mengajarinya benar atau salah. Pada saat ini, Xiaosu memperhatikan serangkaian angka di belakang selebaran, apa artinya angka ini, kode. Ini harus menjadi nomor telepon, kata Wang Fugui sambil tersenyum. Saya telah mendengar bahwa setiap penghalang telah membentuk jaringan telepon. Satu orang dapat mengobrol dengan orang lain yang jauhnya puluhan kilometer. Kami juga memiliki toko tetap telepon, tetapi saya belum merisetnya. Setelah sekelompok pengungsi tiba di sini, semuanya perlu dieksplorasi sendiri. Ren Xiaoxu bertanya-tanya apakah Jiang tidak datang untuk memberi semua orang kelas, sehingga semua orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hambatan. Mari kita coba panggilan itu, kata Yan Liu Yuan, usianya adalah usia yang menarik untuk semua hal baru. Bab 139, setelah jalan. Sekelompok orang berkumpul di sebelah telepon magis, dan bahkan Xiao Yuji datang untuk ikut bersenang-senang. Bagaimana barang ini digunakan? Ren Xiaosu penasaran. Saya melihat banyak tombol digital di telepon, tetapi tidak ada instruksi pengoperasian untuk barang ini. Lihatlah deretan angka pada selebaran perusahaan propaganda, kata Wang Fugui, menunjuk selebaran itu, apakah baik-baik saja untuk keluar secara berurutan. Seharusnya, coba, kata Ren Xiaosu, Anda bisa mencoba 6 yuan. Semua orang lebih ingin tahu tentang hal baru ini, tetapi Ren Xiaosu masih merawat Yan Liu Yuan dan membiarkannya bermain terlebih dahulu. Yan Liu Yuan menetapkan serangkaian angka di mata semua orang, dan mereka pasti tidak bisa mengambil nomor perusahaan pemadam kebakaran, jadi mereka hanya bisa mencobanya. Setelah hasilnya keluar, tidak ada jawaban. Yan Liu Yuan mendongak dan menatap Ren Xiaosu, saudaraku, tidak ada jawaban. Biarkan aku memikirkannya, kata Ren Xiaosu. Itu seharusnya kesalahan operasi kita. Kamu tahu bahwa perusahaan pemadam kebakaran memiliki angka 8 digit pada satu halaman, jadi kita harus menekan nomor 8 digit. Akibatnya, Chen Invincible keluar dari halaman belakang dan melihat banyak orang. Dia penasaran, Tuan, apa yang kamu lakukan? Mata Ren Xiaosu cerah, datang dan datanglah ke magang, apakah Anda pikir Anda akan menggunakan ini? Meskipun Chen Invincible tinggal di rumah sakit jiwa, tetapi beberapa operasi dasar masih mengerti. Saya tidak tahu apakah ada panggilan telepon di rumah sakit jiwa. Aku mengerti, Chen melirik sekilas, ini panggilan telepon. Kata Chen Invincible langsung mengangkat mikrofon di telepon, Ren Xiaosu mereka mengerti bahwa mikrofon asli harus diambil. Kulihat Chen tak terkalahkan dengan santai memutar nomor, setelah beberapa kali bunyi bip, suara itu datang dari mikrofon, siapa? Chen tidak terkalahkan, saya Kitian Daseng. Penyakit saraf. Dengan keras pihak lain menggantung telepon. Ren Xiaosu. Chen tak terkalahkan ingin memanggil kembali untuk bersumpah, dan dia lupa nomor yang baru saja dihubungi. Ayo, kamu bisa mencoba 6 yuan, Ren Xiaosu tertawa. Yan Liu Yuan penuh harapan dan keluar. Dia menelepon 2 kali dan seseorang mengangkat telepon untuk mendengar suara seorang pria parubaya, yang mana? Gadis berusia 6 tahun yang terukir ini merasa seperti membuka pintu ke dunia baru. Dia sopan, paman baik. Telepon membanting di seberang jalan, siapa kamu, apakah ada sesuatu?
Tidak ada, panggil saja dan coba, kata Yan Liuyuan dengan jujur, saya baru saja belajar menggunakan telepon, saya minta maaf mengganggu Anda. Ya, tidak ada apa-apa, telepon yang lain menutup telepon. Yan Liuyuan memegang mikrofon di tangannya dan berkata kepada Ren Xiaosu, saudaraku, telepon ini benar-benar luar biasa. Orang-orang di telepon ini berseberangan. Ya, Ren Xiaosu mengangguk, jangan coba lagi. Tidak baik mengganggu orang lain. Namun, pada saat ini telepon tiba-tiba berdering, Ren Xiaosu tertegun dan mengangkat, halo. Sisi berlawanan dari telepon berkata, apakah Anda memerlukan pinjaman kecil? Pihak lain berkata, banyak orang berkata, kepada Ren Xiaosu, mereka mengatakan satu persatu, tetapi tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Ren Xiaosu ragu-ragu dan berkata, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Pihak lain diam selama 2 detik, saya bisa meminjamkan uang kepada Anda. Berapa minat? Ren Xiaosu bertanya sejenak. Bunga 3 poin, kata yang lain. Ren Xiaole berkata, apakah ini bukan riba? Orang di seberang telepon tiba-tiba tidak tahu siapa yang harus dihubungi. Kakak, beberapa orang mengatakan bahwa kita adalah riba. Dengarkan saja seseorang di sana dan angkat telepon, anak muda, jangan bicara omong kosong, kami bukan riba. Ren Xiaosu tidak bisa melakukannya, 3 dividen bukan riba. Semua orang yang melakukan bisnis menghitung tidak ada konsumsinya dari rentenir. Sejujurnya, Ren Xiaosu berpikir bahwa semua orang di penghalang hidup dan bekerja dengan damai, tetapi sekarang tampaknya ada juga beberapa industri yang tidak bersih. Suara di telepon terdengar, apakah kamu tahu siapa aku? Ren Xiaosu bertanya-tanya bagaimana suara ini begitu akrab. Di mana dia mendengar suara ini? Dia bertanya, apakah Anda tahu siapa saya? Pihak lain melirik, siapa kamu? Ren Xiaosu berkata, saya Yan Lin Feng di distrik Xicheng. Setelah hening sejenak di telepon, pihak lain berkata, saya juga Yan Lin Feng dari distrik Xicheng. Ren Xiaosu. Ternyata tidak semua orang suka melaporkan sendiri pintu, tapi dia bertemu orang yang dilaporkan sendiri, apa ini Yan Lin Feng? Tidak heran suaranya terdengar akrab. Desahan sewenang-menang Xiaosu menggantung telepon. Ketika Yan Lin Feng datang menemui dokter sebelumnya, Xiaosu masih melihat dia agak tidak sopan. Dia ingin menandatangani nama untuk keduanya untuk merobeknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia telah bertemu dengan orang yang sama. Namun, Yan Lin Feng seharusnya tidak tahu siapa yang menelepon saat ini. Bahkan jika saya tahu bahwa Ren Xiaosu tidak takut padanya, mantan Xiaosu tahu bahwa penghalang ini adalah larangan senjata. Selain pasukan konsorsium Li, Ren Xiaosu benar-benar layak. Sebenarnya, kita harus berurusan dengan ular lokal seperti itu, kata Wang Fugui. Yan Lin Feng ini tampaknya merupakan industri abu-abu kering. Ada juga beberapa orang di bawah tanganku. Aku merasa bahwa tidak peduli kemana aku pergi, aku akan memiliki bantuan dalam mengenal orang seperti ini. Ya, Ren Xiaosu mengangguk, jika dia datang menemui dokter lain kali, kamu akan berbicara lebih banyak dengannya. Ya, Wang Fugui berjanji untuk turun, efek obat dari obat hitam kita malam ini akan menyebar, dan tidak perlu propaganda. Itu benar-benar terbuka ke pasar dari mulut ke mulut. Ketika Ren Xiaosu mendengar ini, dia merusak halaman propaganda perusahaan pemadam kebakaran dan berkata, tentang saya dan Chen Invincible adalah hal-hal luar biasa, semua orang tidak boleh dikabarkan, Anda juga optimis tentang Chen tak terkalahkan, jangan biarkan dia pergi dalam waktu dekat. Berlarian, provinsi menyebabkan masalah. Dia memperkirakan bahwa Luo Wei seharusnya tidak mengungkapkan ketidakmampuan Chen yang tak terkalahkan terhadap hambatan, tetapi kelompok siswa tanpa jiang akan tidak akurat. Dan semuanya harus disiapkan. Pada saat ini, Ren Xiaosu teringat catatan kecil yang Xiaoyu. Tampaknya pihak lain benar. Pasukan multipartai di sini untuk membuat penghalang 109 menjadi tempat yang penting. Dia tidak tahu mengapa ini, dan tidak tahu berapa banyak pasukan yang terlibat. Dan yang bisa dia lakukan adalah melindungi mereka. Firaun, Ren Xiaosu mengakui, aku akan memberimu daftar, kamu dapat melihat apakah barang-barang ini dapat dibeli secara langsung, ingatlah untuk tidak membelinya bersama-sama, untuk dipisahkan. Ren Xiaosu ingin mempersiapkan jalannya sendiri, yang terpaksa dia gunakan.
Ketika dia berada di pegunungan, Ren Xiaosu mencuri keterampilan yang sangat penting dari Yang Xiaolu, bom tingkat tinggi. Bab 140, Nama Keadilan. Barang-barang Ren Xiaosu yang dipersiapkan Wang Fugui sebenarnya tidak terlalu sulit. Banyak dari mereka bahkan merupakan kebutuhan sehari-hari, tetapi Anda harus berhati-hati ketika membelinya secara intensif. Karena membeli barang-barang ini pada saat yang sama dapat menyebabkan perhatian beberapa orang. Lagi pula, bukan rahasia lagi kalau benda-benda ini bisa membuat bom. Wang Fugui keluar keesokan paginya, dia tidak bertanya pada Ren Xiaosu apa yang mereka gunakan, ngomong-ngomong, jika Xiaosu membutuhkannya, dia akan membelinya. Sekarang Wang Fugui mendefinisikan dirinya sebagai bendahara, dan dia dapat melakukan banyak hal dengan baik dan melakukan yang terbaik. Awalnya, Xiaosu takut Wang Fugui akan menangani masalah ini, kemudian dia menemukan bahwa Wang Fugui lebih berhati-hati daripada yang dia bayangkan. Hal-hal ini, Wang Fugui hampir tidak menghabiskan satu hari duduk di tram ke 4 kota di tenggara dan barat laut, 4 kali untuk membeli semua kembali. Ketika Wang Fugui tiba di rumah pada malam hari, Ren Xiaosu melihat bahwa dia hampir kelelahan. Xiao Yuji telah membeli pakaian baru untuk Ren Xiaosu, dan prosedur penerimaan untuk Yan Liu Yuan, Ren Xiaosu dan Wang Dalong telah selesai. Dan Xiao Yuji juga membantu mereka menanyakan hal itu, konon sekolah penghalang memiliki 2 hari libur setiap tahun, sekarang di musim dingin dan semester pertama hampir berakhir. Karena itu, Ren Xiaosu tidak bisa bertahan lama, saya khawatir saya akan berlibur. Tentu saja, ini juga sejalan dengan kebutuhan Ren Xiaosu. Ini adalah tahap adaptasi di awal, dan ada hari libur untuk menampungnya. Pada akhirnya, saya masih harus pergi ke sekolah. Ren Xiaosu tiba-tiba menantikannya. Saya tidak tahu bahwa sekolah yang diajarkan oleh sekolah penghalang sama seperti yang diajarkan oleh Zhang. Setelah makan malam, Wang Fugui menemukan Ren Xiaosu berbisik, ketika saya pergi untuk membeli barang-barang ini hari ini, ada toko yang mengucapkan sepatah kata pun dan membuat saya bersalah. Apa? Tanya Ren Xiaosu. Dia tidak sengaja berkata, mengapa kamu membeli barang-barang ini, kata Wang Fugui, saya bertanya siapa yang membelinya. Dia mengatakan bahwa seorang gadis pergi ke sana kemarin. Untungnya, dia mengisi ulang hari ini. Kalau tidak, mungkin tidak ada apa-apa untukku. Ren Xiaosu mengerutkan kening, dan di tengah-tengahnya dia tiba-tiba berpikir bahwa gadis itu mungkin Yang Xiaoyu. Keahlian membuat bom kedua orang itu persis sama, jadi ketika mempertimbangkan momen membuat bom, hal-hal yang ingin mereka beli mungkin sama. Dan Yang Xiaoyu mungkin tidak berharap bahwa Ren Xiaosu melakukan hal yang persis sama dengannya. Apa yang dilakukan Yang Xiaoying ini, gadis ini tidak akan mau meledakkan hambatan. Tentu saja, bom ini tidak realistis untuk dibom. Ren Xiaosu berpikir bahwa tujuan Yang Xiaoyu adalah bahwa itu adalah cabang perusahaan pemadam kebakaran di Penghalang 109. Bagaimanapun, ia dulu berpikir bahwa Yang Xiaoyu dan perusahaan pemadam kebakaran ada hubungannya. Keesokan paginya, Xiaosu, mereka naik tram dan bergegas ke 13. Ketika dia duduk di mobil, dia juga melihat beberapa siswa di tram. Para siswa sangat dikenal karena mereka mengenakan seragam biru dan putih seragam. Ketika Tang Zhou memberikan prosedur kepada mereka, dia mengatakan bahwa seragam sekolah hanya akan dikirim ke sekolah karena pakaiannya dikirim dalam ukuran. Ginger tidak memiliki murid di sisi lain, dan hanya 3 dari mereka adalah Xiaosu. Hari ini, Jiang tidak tinggal bersama para siswa di fakultas dan staf kuartal ke-13. Siswa-siswa ini hanya dapat mengandalkan upaya mereka sendiri di masa depan karena mereka tidak memiliki orang tua. Namun, Ren Xiaosu tidak berharap bahwa para siswa ini secara khusus bersatu. Semua orang telah mengalami hidup dan mati bersama, setelah mereka tidak memiliki anggota keluarga. Mereka secara naluriah menganggap para siswa yang menderita bersama sebagai saudara. Pada saat ini, Xiaosu mendengar para siswa di depan diskusi. Apakah ada yang mengatakan kepada Anda bahwa ada orang-orang di penghalang masuk? Saya mendengar bahwa seseorang naik tram dengan para pengungsi kemarin, dan ketika saya sampai di rumah, saya jatuh sakit, ibuku. Ini karena para pengungsi membawa bakteri keluar. Petik 2. Seorang siswa lain berkata,
Ayah saya berkata, jika Anda bertemu dengan para pengungsi, menjauhlah dari mereka. Kurasa tidak seserius itu, bisik seorang gadis. Siapa tahu, ibuku berkata bahwa beberapa hari yang lalu, sebuah virus yang dibawa oleh orang yang fasih menginfeksi banyak orang, dan lusinan orang meninggal. Kalau tidak kamu pikir semua orang tidak akan membiarkan mereka memasuki penghalang. Ketika saya mendengar bahwa Xiao Su akan mengerutkan kening, bagaimana mungkin seperti ini dalam semalam? Sejujurnya, sebelum memasuki penghalang, Ren Xiao Su tidak menyangka bahwa masuknya penghalang oleh para pengungsi akan begitu ditolak. Selain itu, Ren Xiao Su berpikir bahwa jika mereka dikeluarkan itu mungkin karena kemiskinan. Akibatnya, ia tidak mengira itu karena apa yang disebut virus. Kota pasar tidak di daerah karantina. Ren Xiao Su sangat meremehkan apa yang disebut virus. Sudah ada banyak penghalang yang dia hubungi. Luo Yi, Tang Zhou, Yang Xiaoyu, Luo Xinyu, Liu Bu, dan mereka yang bepergian ke gunung. Pasukan. Tidak melihat mereka yang meninggal karena sakit. Saya tidak tahu siapa yang secara sengaja mempromosikan infeksi virus. Tampaknya Ren Xiao Su adalah pembawa virus yang sangat besar. Pada saat ini, Wang Dalong dengan bodohnya menatap wanita muda di mobil itu. Hal-hal yang dibicarakan oleh orang lain sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Yan Liu Yuan lebih sensitif. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Saudaraku, apakah kita benar-benar membawa virus?" Tidak, Ren Xiao Su menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa mereka mengatakan ini? Haruskah kita membantah mereka? Suasana hati Yan Liu Yuan yang baik untuk memasuki penghalang dihancurkan oleh segala sesuatu di sekitarnya. Bantahan itu tidak berguna, jawab Ren Xiao Su. Kenapa, ini menghancurkan kita, kata Yan Liu Yuan. 6 Yuan, 10 orang bersama-sama mengatakan bahwa kita tidak baik, bukankah itu hancur? Tanya Ren Xiao Su. Oke, kenapa tidak, jawab Yan Liu Yuan. 100 orang mengatakan bahwa kita tidak baik, bukankah itu hancur? Ren Xiao Su kemudian bertanya. Hitung, pikir Yan Liu Yuan sejenak. 10.000 orang mengatakan bahwa kita tidak baik, Ren Xiao Su dengan tenang berkata itu tidak hancur, tetapi keadilan. Saudaraku, Yan Liu Yuan berbisik, meskipun aku tidak tahu banyak tentangmu, bahkan jika ribuan orang menghancurkan kita, selama aku berpikir itu salah, maka itu bukan keadilan. Ren Xiao Su tersenyum, kamu benar. Para siswa di tram ini dipengaruhi oleh orang tua. Orang tua mengatakan kepada mereka untuk tidak bodoh dan berani. Orang tua mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus baik-baik saja ketika mereka akan hidup. Sebenarnya, pemikiran siswa itu sendiri merupakan kelanjutan dari kehendak orang tua. Oleh karena itu, Ren Xiao Su sangat jelas saat ini. Saya khawatir sebagian besar hambatan tidak diterima oleh mereka, tetapi dia tidak yakin apakah situasi ini akan menjadi lebih dan lebih serius. Sekarang Xiao Su tidak punya waktu untuk mengelola hal-hal ini, setelah mengetahui bahwa Yang Xiaoyu mungkin telah membeli banyak bahan untuk membuat bom. Dia semakin ingin tahu tentang apa yang dilakukan Yang Xiaoyu. Selain itu, Ren Xiao Su merasa bahwa jika dia memiliki kesempatan, lebih baik untuk mencari tahu di mana Yang Xiaoyu meletakkan bom, dan provinsi itu meledakkan dirinya. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.